Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Wal ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Bapak. Semoga sehat selalu dan bisa beraktivitas bersama Iya, sama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama sekolah di kejuruan. Karena kita iya, sama-sama pendidikan vokasi ya. iya betul. Vokasi maju, Indonesia maju nih. Ya. Iya, Oke, Bu Tri, bincang-bincang terkait dengan penggunaan waktu yang tidak efektif di siswa ya. iya betul, Pak. Kayaknya Putri memberi catatan-catatan yang banyak banget ini ya tentang masalah-masalah pembelajaran. Ya mungkin sangat menarik bagi kita untuk bisa uh, bahas bersama. Mungkin bisa saja di tempat pembelajaran saya Mhm, juga mirip-mirip Bu itu ya. Mungkin mhm. bisa berbagi ya. Dan mungkin apa nih Bu yang menyebabkan situasi anak-anak kita mungkin Ibu merasa uh, ini penting gitu loh untuk kita bahas untuk masalah-masalah waktu yang tidak efektif. Iya, kan, kalau di sini kan penggunaan waktu yang tidak efektif ini kan menimbulkan saya jadi merasa, apa ya, merasa khawatir dan prihatin ya, takutnya itu siswanya tidak dapat mencapai, apa ya, target yang, bukan target sebenarnya, tujuan dari yang saya sudah buat di modul ajar. Dan, siswanya juga merasa tersisihkan eee, karena tidak bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, kayak gitu ya. Jadi siswanya juga karena merasa tersisihkan, jadinya tidak bisa mengeksplor diri, kayak gitu, Pak. Dan kalau misalnya, apa namanya, yang menyebabkan itu kan saya sudah menggunakan metode belajarnya secara diskusi, dan itu juga selama 4 jam pelajaran gitu ya, 4 JP. Nah, ini kan mata pelajaran di kelas 10 ya, jadi, saya buat kelompok, agar saling mengenal gitu ya, karena mereka juga istilahnya baru ya, tahun ajaran baru dan, ketemu dengan, teman-teman yang memang baru dari SMP yang berbeda, sehingga pada saat kerja kelompok ini, anak juga, tidak bisa dekat gitu, karena belum terlalu kenal ya, jadi mereka lebih pasif gitu, jadi tidak bisa mengeksplor diri sendiri, kayak Iya. gitu. Ini mungkin sudah Ibu rencanakan ya, Mhm, pembelajaran pakai kelompok ya. Kira-kira iya, faktor yang dominan apa Bu kira-kira Bu, yang memang Ibu lihat dari situasi itu? Mungkin bisa ada hal yang mhm, sifatnya perlu kita lihat lebih dalam gitu Bu ya. iya, Apakah interaksinya kayak apa gitu ya. Mungkin mhm, kita juga ingin tahu di iya. catatan waktu mereka menggunakan uji belajar ya. Ya kalau faktor dominan mungkin, saya kan memang sudah menyiapkan modul ajar ya Pak, cuma mungkin saya belum mengembangkan sosial emosionalnya. Kemudian juga, eee, pembelajarannya ini harusnya sih dibuat, apa namanya, apa ya, karena mereka ya tadi yang saya bilang faktor dominannya itu karena tidak terlalu akrab jadinya, apa ya, anaknya tidak bisa diskusinya itu tidak berjalan dengan aktif, kayak gitu. Iya. Ya karena faktor dominannya karena saya belum menerapkan KSE. Oh, ini dibuat grupnya Ibu yang Mhm. nentukan atau mereka punya kesepakatan sendiri sebelumnya, Bu? Grup ini kan memang sebelum pembelajaran dimulai itu saya, sudah melakukan penilaian secara, apa namanya, tes asesmen awal ya. Cuma saya tidak mengelompokkan secara asesmen awal, gitu. Karena, saya inginnya itu pada satu kelompok itu ada yang, saling melengkapi gitu loh. Jadi
nggak saya kelompokkan berdasarkan kemampuannya, tapi memang saya ingin mereka saling membantu gitu antar kelompok kayak gitu. Antar individu di dalam kelompok. Kalau terkait dengan media ajar mungkin bisa membantu itu mereka sehingga mau terpancing untuk kita menggunakan variasi pembelajaran. Iya. Tarik lebih, wah kalau gini penting dong kita harus itu tepat waktu daripada ketinggalan karena referensinya sudah cukup, atau gimana Bu? Iya, kalau media ajar yaitu mungkin saya kurang bervariasi ya. Jadi karena materi baru dan di tingkat kelas 10 tingkat di fase E ya, jadi media ajar saya kurang bervariasi. Harusnya itu saya kembangkan mungkin dengan penambahan video pembelajaran kayak gitu ya. Biar anak itu mendapat inspirasi, oh ternyata caranya seperti ini menjawabnya kayak gitu. Jadi yang kemarin saya terapkan itu anak boleh searching browsing, cuma kan istilahnya mungkin mereka gini, video mana yang dipakai kayak gitu ya. Mungkin kalau misalnya saya sudah menyediakan video pembelajaran gitu, baru yang dimaksud tugas itu tugasnya ini seperti ini loh. Jadi dia variasi baru nyari video yang lain kayak gitu. Iya. Kalau mereka biasanya ketika dibuat kelompok, kemudian mungkin ada beberapa siswa yang memberanikan kalau kamu sudah selesai tampil sehingga teman-teman yang lain juga terpicu, wah teman sudah selesai. Apakah ada seperti itu? Ada, iya. Setiap sebelum selesai ya kan itu 4 jam ya. Biasanya saya kasih untuk mengerjakannya itu mungkin yang pertama itu kan baru ya jam pertama. Jadi baru pembentukan, kemudian masih menganalisa, saya kasih waktu di jam ketiga itu yang sudah selesai boleh mempresentasikan kayak gitu, karena 2 jam untuk menyelesaikan, 2 jam lagi untuk mempresentasikan. Cuma ada kelompok, yaitu satu kelompok yang memang sampai jam terakhir pun tidak selesai kayak gitu. Molor Bu ya? Molor kayak gitu. Kayaknya ini kita butuh perbaikan-perbaikan juga Bu ya untuk memberi semangat anak supaya tidak memolorkan waktu atau mengundur waktu. Dari identifikasi yang sudah kelihatan atau kalau kita sebut faktor-faktornya, mungkin apa nih rencana yang akan Ibu lakukan ya, yang prioritaskan melihat faktor-faktor yang kayaknya tadi sudah diungkapkan, mana yang didahulukan prioritasnya? Prioritasnya yang saya dahulukan yang pertama itu berarti saya mengembangkan media ajar saya ya. Media ajar saya agar bervariasi, kemudian memberikan contoh-contoh contoh-contoh dari materi yang saya berikan, biar anak mendapatkan gambaran. Kemudian juga saya menerapkan sosial emosional di setiap pembelajaran, itu juga masih kurang ya, karena saya kurang mengembangkan KSE-nya, dan juga mungkin membuat game kali ya Pak, buat ice breaking-nya ya, biar anak-anak itu semangat kayak gitu. Semangat dalam mengerjakan dan mengingatkan tentang keyakinan kelas kali ya Pak. Di game dan ice breaking kayaknya kita butuh ya, anak-anak generasi Z Bu ya. Iya betul. Anak milenial biasa menggunakan TikToker ya kan ya, YouTuber. Betul. Mungkin dia lebih senang kepada fan-nya. Ya kalau dia mendapatkan passion-nya ya pasti akan ditiru gitu loh. Iya betul. Mungkin bisa saja ada beberapa yang dicuplik dari TikToker yang lucu-lucu untuk membangkitkan ya semangat juga ya anak-anak. Iya. Betul sekali Bapak. Iya. Kalau rencana yang paling membantu siswa kira-kira apa nih Bu? Anak-anak kita mungkin bisa Ibu bisa kelola, mungkin nanti anak pun dengan variasi rencana kegiatan, prioritas kegiatan
apa nih kira-kira yang akan Ibu lakukan? Saya mungkin akan memanggil beberapa siswa yang satu kelompok itu Iya, untuk diajak berdialog, kemudian juga memberikan arahan yang positif, dan mengingatkan tentang keyakinan kelas atau komitmen kelas, gitu Pak. iya. Ya, mungkin keyakinan kelas yang di awal pembelajaran kita butuh ingatkan terus Bu ya. Iya betul Bapak. Hal-hal yang sederhana tapi sering kita lupakan, ya Iya. mungkin seolah itu sudah anak lakukan, ternyata kan ya Belum. belum semuanya ya. Iya, apalagi generasi Z ya, yang harus kita selalu ingatkan. Siap. Baik Bu Tri, terima kasih atas kesempatan dan waktu dialog kita. Kayaknya Ya ini Pak. menjadi informasi berharga juga buat saya. Mungkin di pembelajaran yang lain dan beberapa informasi terkait kendala, masalah, ya, mungkin sama ya, mungkin tinggal bentuk yang berbeda ya. Mungkin di pembelajaran Iya. ini, di pembelajaran itu kita sudah punya strategi, tetapi dengan rentang waktu kita harapkan pembelajarannya, kita harapkan ada hasil dan target tercapai, ternyata di luar dugaan bisa terjadi ya. Mungkin Iya. siswa kita punya background yang berbeda ya, antara kegiatan belajar dan belajar juga, dan mungkin kita pun harus lebih banyak menyelami terkait di mendiagnostikkan di awal pembelajaran kita ya. Iya, Lalu betul Pak. nanti bisa saja formula awal itu akan menjadi refleksi kita nih untuk yang di akhir pembelajaran. Mudah-mudahan Iya. bisa mencari cara yang kreatif Bu ya, di Iya. mana untuk bisa anak mengerti tentang waktu. Di industri kan biasanya kan time is money Bu ya, waktu adalah uang. Iya. Betul. Baik Bu Tri, terima kasih. Kita Iya, terima kasih Pak Hasrul. cukupkan dialog kita, mudah-mudahan sehat selalu dan Amin. ya untuk pendidikan SMK Vokasi. Baik, Oke. terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.